Halo guys, kembali lagi nih di konten Ask Me Anything yang akan dijawab langsung oleh Kofilbert. Nah, khusus untuk pembahasan kali ini, Kofilbert akan melanjutkan pertanyaan dari salah satu komentar yang sama seperti konten Ama minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang DILD, sekarang kita membahas tentang saham DKFT. Kalau kalian belum nonton pembahasannya, boleh kok kalian tonton setelah pembahasan yang kali ini, oke? Pertanyaannya seperti ini. Kak, tolong analisakan saham DKFT dan DILD ya. Terima kasih. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham DKFT. Mari kita mulai. PT Central Omega Resources Tbk didirikan pada tahun 1995 dan IPO pada tahun 1997. Kemudian, di tahun 2008, perusahaan masuk ke bisnis tambang biji nikel dengan kapasitas produksi 3 juta ton setiap tahunnya. Tambang DKFT sendiri berlokasi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Bila bicara tambang biji nikel, maka ada dua hal yang menarik. Pertama, marginnya sangat tebal. Gross profit margin bisa di angka 40-50%. Kedua, kita perlu note kalau aturan pemerintah sudah tidak memperbolehkan perusahaan lokal untuk ekspor biji nikel. Sehingga antara diolah sendiri melalui smelter, atau bila mau tetap jual produk mentahnya juga bisa. Ya, jualnya ke smelter lokal. Perusahaan sebetulnya punya smelter sendiri, namun beberapa tahun terakhir sedang tidak operasional. Next, kita ingin tinjau key variables perusahaan. Harga jual biji nikel akan berkorelasi dengan harga nikel internasional. Angka tersebut tentu fluktuatif dan di luar kuasa perusahaan. Namun, yang di dalam kuasa perusahaan adalah berapa output alias quantity yang dihasilkan. Oleh karenanya, kita ingin tinjau revenue dan volume produksi perusahaan. Di tahun 2020, perusahaan mencatatkan revenue 1,1 triliun dan volume produksi 1,2 juta ton. Di tahun 2021, perusahaan mencatatkan revenue 1,4 triliun dan volume produksi 1,4 juta ton. Di tahun 2022, perusahaan mencatatkan revenue 777 miliar dan volume produksi 886 ribu ton. Di tahun 2023, revenue-nya 812 miliar dan volume produksi 1,27 juta ton. Bagaimana dengan 2024? Pada RKAB perusahaan menargetkan produksi tahun ini di 2,2 juta ton. Pencapaian semester pertama relatif rendah di 720 ribu ton. Namun di 24Q3, perusahaan berhasil menggenjot produksi mereka di 1,03 juta ton. Itu Q3-nya doang ya. Sedangkan bila sesuai RKAB, maka di Q4 nanti akan sekitar 450 ribu ton. Untuk tahun depan, DKFT menargetkan produksi di 2,95 juta ton. Baik, sekarang kita ingin coba estimasi berapa laba perusahaan di tahun 2025. Bila perusahaan mampu menambang 2,95 juta ton dan semuanya laku, maka revenue akan sekitar 1,6 triliun. Dengan gross profit margin 40%, diperoleh gross profit 640 miliar. Lalu kita kurangi fixed cost and others 280 miliar. Diperoleh laba sebelum pajak 360 miliar. Tapi jangan lupa ya, kan perlu potong pajak, sehingga laba setelah pajak itu di 280 miliar, atau setara dengan EPS 50. Sehingga valuasi sekarang di 210 melambangkan per 4,2 kali. In summary, kinerja DKFT di 2024 tergolong bagus. Selain dari adanya laba one-off, dari operasionalnya memang ada peningkatan output. Tinggal kuncinya, apakah perusahaan mampu mencapai target produksi dan setelahnya mampu menjual biji nikelnya tersebut. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila kalian ingin request saham apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!